Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tridila Mas Hanafi dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Dipuka Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak dari COVID-19 di dunia pendidikan. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau yang dikenal sebagai COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di Wuhan, Hubei, Tiongkok, saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia yang sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini menjadi pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Penularan lewat kontak mata antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar juga yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien terpapar COVID-19 ini menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Rumah sakit dan para medis yang menangani merasa kewalahan, sehingga banyaknya pasien yang tidak tertangani dengan baik. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Tak terkecuali bidang pendidikan juga ikut berdampak negatif pada kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kewalahan kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, antara lain yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek akan teknologi, terutama guru generasi 10 yang pada masa mereka penggunaan teknologi masih belum begitu aktif. Sebenarnya mereka bukan tidak bisa kalau tidak mau belajar, pasti mampu, karena prinsipnya guru adalah mempelajari untuk selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana atau prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja masih banyak guru yang kesulitan. Lalu yang ketiga, jaringan internet pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letaknya geografis masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Yang keempat yaitu biaya jaringan internet itu sendiri, yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini masih menjadi masalah tersendiri bagi guru maupun siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam penyediaan jaringan internet. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya bukan barang baru, sebab di beberapa negara pun, terutama negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Proses pembelajaran di perguruan tinggi, apalagi tidak hanya di luar negeri, namun di Indonesia juga sudah terbiasa dilaksanakan. Namun untuk pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar bisa berjalan dengan baik. Setiap perubahan peradaban pasti akan memberikan akibat positif dan negatifnya. Namun semua orang harus bisa mengikuti perubahan tersebut yang tentunya dibatasi dengan norma-norma yang berlaku. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang lain, baik lokal maupun global. Bergesernya perilaku manusia dari manual ke digital
seperti yang terjadi pada saat ini. Dari segi positifnya adalah dapat mempermudah menyelesaikan urusan manusia. Pekerjaan bisa dilakukan tanpa memerlukan waktu yang lama, biaya yang ditekan dan tempat tidak terbatas. Saat ini manusia bisa mencukupi kebutuhan mereka ketika berada di dalam rumah, termasuk pendidikan yang dapat mereka akses kemanapun waktu yang mereka inginkan, tidak terbatas seperti ketika ada sekolah. Namun perubahan perilaku ini bukan tanpa dampak negatif. Salah satunya adalah nilai sosial antar sesama manusia menjadi kurang karena jarangnya berinteraksi antara secara langsung dengan mereka. Sifat individualistis pasti akan sangat kental di zaman digital seperti saat ini. Rasa empati dan seperti simpati antar sesama dan melemah, dan semua hal akan lebih banyak diukur dengan materi. Namun semua ini mungkin karena cara Tuhan dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Semoga kita bisa semakin baik menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.